Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5 dari kelas PGSD 2. Yang pertama yaitu Amran Hakim Al-Fauzan, yang kedua Iin Komala, yang ketiga Niang Asih Pratiri, keempat Nur Hasana, dan terakhir saya sendiri Tasya Putri Syaharani. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula cara dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan peserta didik tersebut adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah proses belajar mengajar yang memperhatikan perbedaan dan keberagaman peserta didik di kelas, yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik, ketertarikan, dan gaya belajar, sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan ciri-ciri pembelajaran ini ialah berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan belajar peserta didik, di mana kebutuhan belajar peserta didik terdapat 3 kebutuhan. Yang pertama itu kesiapan, yaitu dilihat sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu minat, yaitu minat belajar yang dimiliki siswa beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar, yaitu mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana aspek pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten adalah materi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga mereka dapat menyerap materi yang diberikan dalam pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini merupakan perbuatan atau keterlibatan peserta didik dalam mengalami proses pembelajaran, di mana proses tersebut terlibat terhadap tingkatan intelijensi para peserta didik. Setiap individu memiliki tingkatan intelijensi atau pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, tingkatan intelijensi dan pemahaman para peserta didik ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu terhadap pemikiran dari peserta didik itu. Kedua, ingatan. Ketiga, perasaan dari peserta didik itu. Dan yang terakhir yaitu perhatian dari peserta didik tersebut. Jika ciri keempat ini tidak ada ketika kita mengajar, maka kita harus mengubah proses belajar kita itu agar keempat tingkatan intelijensi ini terdapat di dalam peserta didik. Selanjutnya itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini berbeda dengan diferensiasi konten. Diferensiasi produk ini adalah produk tersebut meliputi materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang pendidik. Yang kedua itu strategi apa yang digunakan. Yang keempat itu model apa yang digunakan. Berbeda dengan konten tadi. Konten hanya fokus terhadap materi pembelajaran, sedangkan produk ini melibatkan seluruh komponen atau
seluruh proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yaitu tadi berupa materi, strategi, model yang harus digunakan untuk melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik. Kenapa? Karena setiap individu memiliki lingkungan belajar yang berbeda-beda dari keluarga atau latar belakang yang berbeda-beda. Peserta didik yang malas-malasan itu berasal dari lingkungan yang sama dengan sifat yang ia lakukan, yaitu dengan malas-malasan. Lingkungan belajar ini bisa meliputi keluarga maupun teman-teman sejawatnya. Itulah kenapa lingkungan belajar ini sangat harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu di sini kami menyediakan 4 teori. Yang pertama, teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan learning modalities. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brun tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Guru harus mengetahui bila peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik dan juga budaya yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi sudut pandang serta pemahaman peserta didik terhadap sesuatu. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Di sini kita bisa melihat 8 kecerdasan tersebut pada gambar yang berada di sebelah kanan. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada teori ini diusulkan oleh Lev Vygotsky. ZPD adalah perbedaan antara apa yang dapat dilakukan seorang pelajar tanpa bantuan dan apa yang dapat mereka capai dengan bimbingan dan dorongan dari mitra yang terampil. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan scaffolding dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu learning modalities. Modalitas belajar mengacu pada berbagai cara yang disukai individu untuk belajar, seperti pembelajaran visual, pendengaran, dan kinestetik. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeda secara individu.